banyak, Bu. Baik, eh, sebagaimana di awal kami dimintakan untuk bisa menyampaikan beberapa hal, saya cepat saja untuk mengulas tentang stunting. Eh, Problema stunting ini sudah menjadi isu yang nasional dan juga menjadi program nasional di zaman pemerintahannya Pak Jokowi di periode pertama dan juga di periode kedua ini. Dan dari tahun 2011 kita sudah tergabung dalam Scaling Up Nutrition skala global, dan eh, dari tahun 2021 kita dimintakan untuk bisa berfokus kembali dalam proses percepatan penurunan stunting karena Indonesia punya statement global yang sifatnya mengikat ya melalui SDGs, sehingga ini menjadi satu agenda nasional dan diperkuat dengan adanya Perpres 72 tahun 2021 yang di dalamnya bermuat tentang strategi nasional, juga turunannya ada peraturan Presiden nomor 72 tentang penurunan stunting ini, dan peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021 menjadi agenda nasional dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. Nah, ini saya kira kalau teman-teman gizi dan juga Kesmas yang tergabung dalam Gen Do You Lead ini sudah familiar rasanya untuk bisa mendefinisikan stunting itu apa. Namun tetap kita menggunakan definisi Perpres 72 tahun 2021 bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya yang ditentukan sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, yaitu Kemenkes. Dan itu standar antropometrinya sudah jelas ada disampaikan Permenkes yang dikeluarkan di Kemenkes tahun 2020. Nah, ini menjadi dasar kita untuk penentuan stunting. Sebelum jauh nanti berbicara tentang WOS-nya, kita melihat bahwa dalam strategi nasional itu ada yang namanya gizi spesifik dan gizi sensitif. Dan WOS sendiri itu berada di gizi sensitif. Air minum layak, sanitasi layak, ini juga menjadi basis pemerintah dalam melakukan kebijakan bagaimana penanganan stunting di tahun-tahun mendatang. Khususnya sejak tahun 2021 itu sangat gencar sekali, sampai dengan tahun ini 2024 diharapkan juga dapat meningkatkan cakupan berbagai layanan intervensi, termasuk gizi spesifik dan juga gizi sensitif. Tiga komponen utama penanggulangan stuntingnya tentu air bersih dan sanitasi juga menjadi sorotan gitu, karena permasalahan di kita juga dari riset Kemenkes disampaikan bahwa intervensi spesifik walaupun bisa mencakup 90% layanannya, itu kontribusinya hanya 30% dalam penanganan stunting. Tapi ketika kita masuk pada intervensi sensitif, termasuk di dalamnya air bersih dan sanitasi, soal lingkungan, ini bisa berkontribusi sampai 70% dalam keberhasilan penanganan stunting di Indonesia, dan juga bahkan di global sudah banyak riset terkait ini. Dan ini memang menjadi concern pemerintah di perbaikan pola asuh, pola makan, dan juga air bersih dalam penanganan stunting. Siklus stunting yang di dalam Permenkes dan juga di dalam Perpres 72, juga peraturan BKKBN nomor 12 tadi, juga kita sudah memasuki strategi bahwa pencegahan itu jauh lebih efektif dibandingkan pengobatan gitu. Sehingga kita pada tahun-tahun mendatang dan juga harapannya di tahun-tahun depan ketika presiden juga berganti nanti di 2024 tetap bisa menyampaikan konsep ini dan membawa ini menjadi program pemerintah dan project major proyeknya pemerintah di tahun-tahun mendatang. Dan masalah hidup di lingkungan dengan sanitasi kurang memadai ini masih menjadi masalah yang harus sama-sama kita concern. Nah, ini air bersih, saya kira overview masalah stunting kita juga cukup besar. Di Indonesia masuk 5 besar di dunia gitu, penyumbang stuntingnya cukup tinggi. Dan ini menjadi base pemerintah untuk bisa melakukan kajian kebijakan yang lebih mendalam. Karena fakta-fakta ini menjadi hal yang harus juga pertimbangan pemerintah ke depan, khususnya investasi di masalah gizi. Karena investasi $1 dalam
riset yang dilakukan secara global oleh Nutrition Report melaporkan bahwa benefit cost-nya bisa sampai $48 ketika kita berinvestasi $1 di masalah gizi ini. Nah, ini skenario-nya dan masalah sanitasi belum juga selesai gitu kan. Dari Setwapres sendiri dalam kajiannya juga menyampaikan bahwa belum terpenuhnya kebutuhan air minum layak, air bersih dan sanitasi di Indonesia. Nah, ini yang menjadi yang menarik. Di Kemenkes sendiri sudah pernah ada dibuat kajian terhadap determinan stunting di Indonesia dari studi Izwardi tahun 2018 DKK. Ini disampaikan bahwa banyak termasuk di dalamnya faktor lingkungan, faktor sosial dan masyarakat ini menjadi masalah yang harus juga jadi prioritas dalam menangani stunting dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Termasuk di dalamnya kalau kita lihat di dalam konteks ini, dari riset ini disimpulkan bahwa pemberian air minum yang murah diasumsikan tidak layak berhubungan dengan peningkatan stunting. Dan juga demikian pada kejadian infeksi ketika rumah tangga tidak menyediakan air sanitasi yang layak, gitu kan, kejadian diare dalam 7 hari terakhir dengan kejadian stunting pada anak-anak usia 6 sampai 59 bulan, terutama di pedesaan ini menjadi hal yang meningkatkannya. Dan studi ini juga menjelaskan bahwa dengan jamban yang buruk dan air minum tidak layak, anak-anak itu berisiko stuntingnya jauh lebih besar di dalam satu rumah tangga, gitu. Dan ini menjadi concern pemerintah untuk juga meningkatkan jamban dan juga air minum yang layak. Seluruh penyebab langsungnya itu ditangani dengan kebijakan pemerintah sudah gitu ya. Tapi memang ini masih ada kendala dan juga tantangan ke depan, khususnya di air sanitasi WAS ini, Water and Sanitation Hygiene ini menjadi masalah besar juga di Indonesia. Sehingga nanti ke depan kebijakannya memang intervensi sensitif dan spesifik ini terus ditingkatkan. Dari studi banyak yang sudah dilakukan para pakar dalam stunting ini juga intervensi sensitif ini menjadi isu. Dan ini menjadi root cause ke depan bahwa kesehatan masyarakat ini sesuai juga dengan teori Bloom ditentukan oleh lingkungan 40%. Sehingga masalah WAS ini menjadi isu yang sangat penting sekali ke depan untuk bisa sama-sama kita pecahkan masalahnya, termasuk dengan dari Do You Lead ini. Saya kira ini inisiasi yang baik sekali untuk mengajak para pemuda dan juga generasi muda untuk bisa lebih aware pada isu ini, karena lingkungan ini menjadi permasalahan juga yang sangat cukup besar pengaruhnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ke depan. Nah, kita beralih pada masalah WAS di Indonesia dan tantangannya ke depan itu seperti apa. Dari studi yang dilakukan UNICEF, tentu akses yang memadai dan merata kepada sarana air bersih, sanitasi, dan kebersihan, ini tentu berdampak pada derajat kesehatan itu sendiri. Indonesia sendiri sudah melakukan banyak pekerjaan pemerintah yang dilakukan, baik dari pemerintah itu sendiri, dari swasta juga, ini sudah cukup besar gitu ya. Namun yang menjadi tantangan ke depan adalah menyediakan sanitasi yang dikelola dengan aman. Nah, dari data yang kami kumpulkan di Satgas Stunting Indonesia itu sendiri masih sedikit sekali gitu kan. Kalau yang pada level sanitasi yang dikelola dengan aman, hanya sekitar 7,4%. Nah, yang aman gitu kan. Tapi angka yang kalau sudah sanitasi yang layaknya itu sudah 67,9% tahun 2018 yang lalu, dan ini juga masih terus ditingkatkan oleh pemerintah. Jadi sanitasi yang layak ini menjadi proyek pemerintah yang juga cukup besar konsentrasinya. Kalau dilihat dari angka terakhir, kita dimintakan berinvestasi dalam konteks sanitasi ini sampai 404 triliun hingga targetnya bisa tercapai. Nah, ini menjadi concern ke depan pemerintah untuk bisa mengajak partisipasi masyarakat secara luas. Nah, kalau akses WAS di antar daerah itu cukup besar juga gap yang kita
dapati gitu ya, khususnya di daerah perkotaan dan pedesaan. Ini gap-nya cukup besar. Dan masalah yang lain adalah sanitasi yang di masyarakat kita faktanya 95% sampai gitu ya. Seluruh tinja di Indonesia itu tidak dikelola dengan baik, malah justru kembali lagi ke lingkungannya, jadi menjadi permasalahan gitu. Bab ini menjadi masalah gitu ya. Dan kalau dilihat akses di WOS secara mandiri itu oleh masyarakat itu masih mengandalkan dana-dana pribadi gitu kan di tingkat keluarga, sehingga nanti dukungan pemerintah sangat juga diharapkan gitu. Nah, WOS di sekolah juga menjadi permasalahan karena cakupan WOS di sekolah ini menjadi hal yang urgent karena masalah gizi banyak kita ukurnya dari uh, di tingkat sekolah gitu. Dan kalau dibandingkan ini rasio pelajar dan toilet yang tersedia di sekolah ini masih cukup jadi perhatian yang harus kita konsentrasikan gitu kan. Dari seluruh Indonesia kita melihat bahwa 30 baru rata-rata 30-45% yang memiliki akses toilet yang baik yang layak di sekolahnya. Nah, di fasilitas kesehatan juga demikian, kita menjadi masalah juga gitu. Sehingga ke depan memang program pemerintah seperti STBM yang dirancang untuk mengakhiri BAPS ini juga terus menjadi perhatian pemerintah, dan tahun 2007 9,4%-nya sudah dari 24 yang STB 24,8% menjadi 9,4%. Dan timpangan akses kepada sanitasi layak di perdesaan terus meningkat. Ini yang harus juga jadi concern kita. Nah, program pemerintah seperti PAMSIMAS ini juga cukup menjanjikan sehingga sudah sangat baik sekali untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Namun memang tantangannya ke depan cukup besar sekali gitu ya. Dari akses air minum dan sanitasi dari Kementerian PUPR juga sudah banyak melakukan kegiatan ya. Nah, rumah tangga layak dengan akses sanitasi yang layak tingkat nasional ini terus mengalami perbaikan cakupannya, namun memang masih kita ada PR di target 2024, harapannya 90%, tapi kita masih di posisi 80,9%. Nah, tahun ini ya setidaknya harus bisa menyelesaikan 9%-nya gitu ya, sehingga ini bisa sesuai on target, SDGs-nya bisa masuk gitu. Begitu juga dengan rumah tangga dengan akses air minum yang layak gitu. Kita masih di posisi di tahun 2022 91, yang harapannya target 2024 100%. Nah, ini investasinya sudah sampai 1,8 triliun untuk bisa menyelesaikan masalah sanitasi dan air bersih ini. Di Indonesia sendiri ada 13,5% dari data keluarga yang ada itu masih memiliki masalah lingkungan tidak sehat, termasuk di dalamnya air minum tidak layak dan jamban yang tidak layak. Ini data BKKBN yang dikeluarkan, data keluarga, basisnya keluarga. Nah, kita masih memiliki masalah sekitar 9,5 juta uh, 2017, DAP fisik juga udah digelontorkan pemerintah, dan besarannya tidak main-main gitu ya. Dan cukup banyak juga untuk permasalahan stunting ini yang disampaikan ke kami di Satgas Stunting itu, kami mencatat ada sekitar 1,3 berapa, dan ini cukup besar gitu dananya. Ini yang harus kita sama-sama konsentrasi. Nah, di kancah global sendiri, pemerintah Indonesia sudah tergabung pada Sanitation and Water for All, sehingga nanti masalah global ini bisa menjadi terkonsentrasi juga di Indonesia untuk penyelesaian permasalahan. Nah, tantangannya ke depan adalah menyiapkan bagaimana pendanaan yang bagus untuk program-program sanitasi dan air bersih ini bisa mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Tadi yang saya bilang ada 9,5 juta keluarga Indonesia masih bermasalah di air minum dan sanitasi. Dan ini jadi warning juga bagi kita dalam konteks percepatan penurunan stunting atau penyelesaian masalah kesehatan lainnya. Sehingga nanti
ke depan kita berharap investasi yang digelontorkan pemerintah juga masih terus dilaksanakan dan juga komitmennya juga meningkat. Nah, terakhir kami mencatat bahwa 4 komitmen di Kementerian PUPR sendiri melalui pemerintah melalui Kementerian PUPR. Yang pertama adalah meningkatkan komitmen politik serta investasinya sehingga terus menaik tahun ke tahun, memperkuat pemantauan dan pelaporan berbasis masyarakat, pengembangan infrastruktur air bersihnya, sanitasi dan kesehatan, juga memperluas kerjasama dan memobilisasi pembiayaan alternatif. Tantangan ke depan memang bagaimana kita bisa melibatkan struktur anggarannya tidak hanya lagi dari APBN saja untuk penyelesaian masalah ini, tapi juga melibatkan public-private partnership, sehingga nanti masyarakat secara pentahelix juga bisa terlibat, swasta juga terlibat, dan media dalam edukasi juga bisa terlibat. Nah, ini masalah yang diharapkan bisa terpecahkan secara gotong royong dalam penanganan WOS di Indonesia. Nah, indeks pengukuran stunting sendiri memasukkan juga ada poin air minum layak dan sanitasi, sehingga jadi ini masih sorotan untuk penanganan stunting, khususnya di intervensi sensitif ini menjadi hal yang menjadi perhatian pemerintah. Dari tahun ke tahun, IKPS Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan ya, kenaikan di tahun 2021 ke 2022 itu 0,9%. Sehingga 0,9 poin, sehingga nanti kita berharapnya terus mengalami kenaikan, makin tinggi angkanya makin bagus gitu ya. Jadi IKPS ini menjadi indeks khusus program penanganan stunting di Indonesia, dan air minum dan sanitasi terus mengalami perbaikan. Nah, harapannya ke depan memang pemerintah bersama swasta secara pentahelix dengan pihak-pihak lain stakeholders terkait bisa terus terlibat dalam pencegahan stunting, sehingga nanti angka stunting Indonesia dari 21, hari ini di 2023 memang trennya menurun sesuai dengan pemerintah 6% dari tahun 2022 ke 2024, artinya 7,8% penurunan selama 2 tahun atau 3,8% penurunan di tahun ke tahun hingga tahun 2024 ini. Nah, memang ini menjadi tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi. Kita berharapnya masalah water, sanitation, and hygiene ini bisa terselesaikan multisektoral, secara multisektoral dan melibatkan unsur pihak-pihak yang terkait. Harapannya memang dalam konteks penyelesaian masalah stunting ini, termasuk generasi muda melalui Duyulit ini, kita berharap juga peranan generasi ini bisa memberikan impact dalam edukasi yang lebih bagus ke depan untuk perubahan perilaku di masyarakat kita. Pertama tadi di sanitasi ya, masih banyak masalah babs yang belum selesai, dan juga bagaimana pola perilaku masyarakat dalam menjaga derajat kesehatannya. Mudah-mudahan presentasi yang singkat ini bisa menggambarkan secara utuh bagaimana pemerintah sedang berkonsentrasi juga dalam penyelesaian WOS dan stunting, karena WOS ini tidak terlepas dengan faktor determinan risiko yang memungkinkan masyarakat Indonesia bisa stunting banyak gitu ketika masalah ini tidak selesai. Nah, itu mungkin yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi. Dan di sini juga ada Bu Siti Muslimatun. Saya juga turut belajar ini, Bu, mohon izin. Mudah-mudahan dari forum ini bisa dapat hal-hal yang bisa kita lakukan bersama. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Fosi SGZ atas pemaparannya yang sangat luar biasa.